mungkin dia posisinya seperti ini. Sebelum kita menemui pasien, kita sudah membaca report. Oh, dia tipe apa, di mana, dengan manifestasi keluhan terus sebelah kiri. Nah, maka kemudian itu tadi kita sudah memiliki gambaran. Sebelum ketemu pasien kita sudah memiliki gambaran. Maka kemudian kita sapa. Pak, selamat pagi Pak. Saya Setiawan, fisioterapi. Nah, kita ajak salaman seperti ini, pakai tangan kanan seperti ini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya coba tangan saya diremas lebih kuat. Oh, yang kanan yang normal itu kekuatannya seperti ini. Coba Pak pakai tangan kiri sekarang kita. Tidak bisa Pak. Coba. Nah, seperti ini. Coba digenggam tangan saya. Nah, Anda sudah punya kesan gitu. Ini tadi kekuatannya menggenggam seperti itu. Nilai 5, 5-nya seperti itu. 5-nya saya dengan 5 Anda itu beda ya. Ini juga 5-nya untuk pasien ini. Nah, itu rasanya seperti itu. Oh, ini seperti ini. Ya. Kemudian bisa Anda pasangkan begini, kemudian Anda letakkan. Anda suruh menggenggam kuat. Nah, yang seperti ini. Kadang-kadang kita sudah langsung memberikan nilai. Ya. Saya beri nilai 2. Kelihatannya 2. Nah, kalau kelihatannya 2 itu masih benar. Tapi kalau Anda langsung memberi nilai 2, nah itu salah. Dan kebiasaan fisioterapi itu kemudian menuliskannya seperti ini. Ya, upper, lower, left, right. Nah, begini. Dia kelumpuhannya di sebelah kiri. Berarti kanannya uppernya 5, lowernya 5. Ini kelihatannya tadi 2. Seperti ini. Kelihatannya cepat, bagus gitu ya. Jadi kanan upper 5, lower 5. Sisi kiri uppernya 2, lowernya 2. Maka saya katakan kalau fisioterapi menilai MMT seperti ini kebangetan. Kalau dokter bolehlah mulai seperti ini. Kenapa? Karena objek formal dokter itu bukan gerak dan fungsi, bukan menilai kekuatan otot. Ya, dia kalau menulis kekuatan otot seperti ini bolehlah. Tapi kalau fisioterapi kebangetan, karena ini memang harapannya fisioterapi. Masa otot upper extremity, ya, otot upper extremity itu yang mana? Otot itu ya, ini otot bicep, tricep. Otot upper extremity nggak ada. Ini tidak lengkap, dan pemeriksaannya juga baru kesan, ya, baru kesan. Kesan memang boleh, tapi kesan itu tidak dituliskan di medical record. Kesan itu adanya ada di kita yang akan membimbing kita untuk pemeriksaan selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang benar. Nah, biasanya kita lakukan seperti itu, terus mungkin juga kita lakukan seperti ini. Pak, tangannya diangkat seperti ini dua-duanya Pak ya. Seperti ini. Coba dilakukan. Angkat dua-duanya. Aku takut anjir. Kita menangkap pesan. Ada geluduk. Kemudian ekstremitas bawahnya tidak sama, tapi tidak kita minta untuk mengangkat begini ya, karena ini terlalu berat.
biasanya cukup, kemudian kita minta untuk coba Pak, pergelangan kakinya ini ditarik ke atas seperti ini, kemudian didorong lagi ke bawah seperti ini. Ya, dua-duanya Pak ya. Angkat ke atas. Ya, bagus. Sekarang diturunkan. Dua-duanya, yang kiri juga lebih kuat. Ya, saya turun. Nilai sekitar 2 ya. Kenapa? Karena ada gerakan. Nanti kalau ada gerakan kan 0 dan 1 sudah tidak lagi. Karena ada gerakan. Tapi gerakannya hanya sedikit. Padahal 3 itu minimal adalah dia bergerak full RON. Reaktif full RON. Ini gerakannya hanya sedikit. 3 nggak cukup. 0 dan 1 sudah lebih. 2 Tuh. kan seperti itu. Tapi ini baru kesan. Maka kemudian kalau Anda mau mendetailkan, ya diperiksa masing-masing otot atau grup otot MMT itu. MMT itu memeriksa kekuatan otot atau grup otot. Ya, kekuatan otot atau grup otot. Grup otot berarti sama dengan gerakan. Gerakan. Apakah Anda mengukur kekuatan otot bicep atau mengukur kekuatan otot flexor siku? Kalau menggunakan MMT. Sama aja toh Pak, bicep dan flexor siku itu sama saja. Ya beda. Flexor siku itu grup otot. Di situ penggerak utamanya adalah bicep. Terus penggerak pembantunya otot apa aja? Betul yang mana? Anda mengetes kekuatan otot bicep atau kekuatan otot flexor siku? Flexor siku. Bisakah Anda mengetes bicep dengan MMT? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena nggak mungkin yang bekerja hanya bicep saja. Adalah flexor siku. Flexor siku. Kalau Anda mau mengetes hanya kekuatan otot bicep saja bagaimana? Saya nggak punya alatnya nih. Kita pakai MMT. Memeriksa pakai MMT dengan cara Ya, paling gampang. Paling gampang. Mau memeriksa, belum tahu kekuatan ototnya, mau memeriksa sehingga ketemu kekuatan ototnya. Bukan ya, bukan tahu kekuatan ototnya dulu baru diperiksa. Seringkali mahasiswa menjawabnya itu tahu kekuatan ototnya dulu baru diperiksa. Pak, kalau nilainya 3 itu begini Pak pemeriksaannya. Kamu mau mencari nilai MMT atau sudah tahu MMT-nya dulu? Sudah tahu nilainya dulu? Kan Anda belum tahu nilainya. Kalau nilai 2 itu posisinya begini Pak. Iya, Kamu berarti sudah tahu nilainya dulu. Anda mau memeriksa supaya tahu nilainya. Bukan sudah tahu nilainya dulu, kemudian cara memeriksanya begini. Ya kan? Jadi caranya gitu. Ya, untuk aktif. aktif. Coba Pak, sikunya ditekuk seperti ini Pak ya. Nah, seperti ini. Anda harus yakinkan pasien itu paham apa yang Anda perintahkan. Jangan sampai Anda memberi nilai salah karena sebetulnya pasiennya nggak paham apa yang Anda perintahkan.
untuk meyakinkan bahwa pasien sudah memahami perintah Anda, terus gimana caranya? Coba Pak, lakukan pada tangannya yang sehat ini. Coba tekuk seperti itu. Nah, seperti itu ya Pak. Nanti dilakukan pada sisi yang ini. Kalau sudah seperti itu, kita yakin bahwa pasien sudah paham apa yang kita perintahkan. Coba Pak. Yuk, 1, 2, 3. Sikunya ditekuk. Masa gitu aja enggak bisa? Ya, jadi kita seperti itu. Coba pakai yang kanan seperti tadi. Nah, seperti itu. Ya, lagi Pak. Nah, ternyata nggak ada gerakan. Pada sendinya nggak ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan pada sendinya, kemungkinan nilai ototnya berapa? 0 atau 1. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Palpasi. Ya. Nah, ini kemungkinan nilainya kalau nggak 0 ya 1. Untuk membedakan 0 dan 1 adalah palpasi. Anda palpasi. Coba Pak, tekuk sikunya. Nah, terasa ada kedutan pada otot bisepsnya. Terasa kedutan otot. Kedutan otot bisepsnya. Maka Anda beri nilai berapa? 1. Kemungkinan yang kedua, pada waktu Anda suruh menggerakkan ini, coba Pak, sikunya ditekuk. Pasien bisa menggerakkan sampai di sini. Setelah itu nggak bisa lagi. Ayo Pak, sampai sini. Tangannya ini ketemu pundak sini. Sudah nggak bisa lagi. Nilainya berapa? 2 nggak sih? Kalau tidak ada nilai plus dan minus, ya 2 min, 2 plus, 3, nilainya utuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka seperti ini mudah. Nilainya berapa? 2. Kenapa? 3 nggak cukup, 1 lebih. karena tidak terjadi gerakan. 2 ya. Oh, berarti kalau begitu MMT itu gampang Pak ya, hanya begitu aja. Iya. Oh, kemarin itu kuliah MMT kok sampai ribet seperti itu Pak ya. Ya itu Anda harus tahu. Tapi begitu dipakai untuk di sini, tapi tetap nggak sampai di sini. Berapa nilainya? Tetap sama. Sama 2. Pokoknya sudah bergerak tapi kemudian tidak full ROM. Maka sudah 2. Karena 1 lebih, 3 enggak. Tapi kalau Anda ada nilai plus dan minusnya, Anda akan jadi bingung. Kalau ada plus dan minusnya itu nanti ya. Ini yang tidak ada plus dan minusnya. Yang bergerak segini ya 2, bergerak segini ya 2. Ya karena 3 nggak cukup, 3 harus bisa sampai full ROM. Oh iya, yang dimaksud dengan full ROM itu harus full ROM benar fisiologi seperti ini atau sampai pada batas. Mungkin dia mengalami kontraktur, maksimalnya hanya waktu sehat itu juga memang hanya segini kok Pak. Karena dulu saya pernah kecelakaan, saya maka dia bisa bergerak seperti ini sudah kita anggap full ROM, nilainya 3. Jika sebelumnya terjadi pasca cedera atau sebelum sakit sudah sampai segitu aja menekuknya, sudah dianggap full ROM. Yang kedua full ROM, nilainya 2. Yang ketiga pasien bisa bergerak full ROM. Maka nilainya berapa? Minimal 3. Minimal 3. Bisa 4, bisa 5. Maka kemudian kita lakukan apa? Kalau mau cepat, Anda lakukan break test. Break test. Nilai 5 kita break test ya.
Kalau kita tarik dengan kuat, dia bisa bertahan, maka nilainya 5. Astagfirullah. Berapa? Praktekkan nilai 5. Nilai 5. Jangan mau saya tarik Pak ya. Bisa menahan. Nah, 5. Tapi kalau kita tarik dengan kuat tadi, pasiennya menyerah, dia bisa 4. melawan. Ya, tapi terus tahanannya kita Kurangi. kurangi, dia bisa melawan. 4. Kalau tahanan sudah kita kurangi, tetap dia nggak bisa melawan. 3. Ya 3 tadi, minimal 3 tadi. Anjir. Minimal 3. Tahan Pak ya, jangan mau saya tarik. Tarik kuat, dia bisa Kalau udah menahan. nggak dikasih 5. tahanan Tarik nggak kuat, bisa nahan gitu dia. tahanan kita kurangi, dia Biasa bisa bisanya menahan. dia. 4. Tahanan sudah kita kurangi, tapi tetap aja nggak ada lawan. Jadi ya 3 tadi. 3. Untung kan? Jadi minimal 3. Saya beri tahanan minimal atau tahanan maksimal. Minim. Kalau Anda minimal, nanti Ada tuh. bisa. Kelihatan apa kilat? Tahanan maksimal bisa Underlight itu melawan. tuh, bukan kilat. Underlight. Itu manual. Astaga. Di screenshot sama Allah. Nah, yang Transisi. disebut tahanan maksimal itu berapa? Transisi petir. Berapa tahanan maksimal? Apakah sekuat mungkin dari fisioterapisnya? Relatif mungkin. Itu jam. Jadi bukan sampai kemudian pasiennya sampai segitu, ini baru 5. Ini tahanan terbesar yang masih bisa dilawan pasien untuk full RON. Nah, dengan mudah. Enak mana lu? Di Sasan. Gak pakai seragam. Nah, untuk tahu tahanan maksimal Masa yang pakai Anda seragam. mau aplikasikan, itu sisi yang sehat dulu Anda tes. Kalau Anda Sisi yang sehat dites terlebih dahulu. gitu ya, tahanan maksimal itu seberapa sih? Kalau Anda masih nggak yakin gitu ya, maka Anda tes pada sisi yang sehat. Coba Pak, tekuk itunya, ya lebih kuat lagi terus. Oh, seperti ini. Maka kemudian Anda melakukan tahanan maksimal ya kurang lebih seperti itu. Nggak bisa sama memang, karena nggak ada ukurannya. Jadi subjektivitas itu memang terjadi di sini. Makanya untuk menghindari subjektivitas, kalau mengukur MMT itu yang mengukur ulang adalah harus fisioterapis yang sama. Kalau diukur ulang oleh fisioterapis yang berbeda, jadi berbeda. Hasilnya beda. Mestinya sih tidak. Kalau alat ukurnya itu benar-benar objektif, mestinya sih diukur oleh siapapun sama. Yang kita sebut sebagai inter-rater reliability. Oke. Ada pertanyaan? Karena menjadi lebih Satu banget bulan depan. Untuk plus dan minus. lebih sensitif. Untuk lebih sensitif. Ada teman 29. Gak ada 28 anjir. 28. Satunya kan puasa. Naiknya sedikit sekali bisa. Kan Tetap 4 tahun dilakukan. sekali. Kemarin 12, sekarang 13. 28, 29 tuh tahun kemarin. Pas kita Oh iya, maba. deh, bulan depan. Aku gara-gara lihat itu. Tapi di sisi yang lain ini juga tidak menguntungkan. Kenapa? Karena subjektivitasnya jadi tinggi. Ya Allah, cepetnya puasa. Nanti coba aja kita lakukan. Nanti kan ada yang bilang, oh itu kalau begitu jamin Pak. Oh kalau begitu 2 saja itu Pak. Oh kalau begitu 2 plus. Ya. Nanti kita buktikan. Nah, kalau ada nilai plus dan minus, maka yang kalau menurut teorinya ya, yang boleh diberikan nilai plus dan minus itu hanya 2 dan 3. Ya, hanya 2 dan 3. 2 dan 3 yang diberi plus dan minus. Jadi 2 dan 3.
mulai dari 2 min, 2 plus, 3 min, 3 plus. Nah itu yang boleh diberikan plus dan minus. Kenapa? Untuk menjadi tidak terlalu subjektif. Ya. Nah ini tadi misalnya ini tadi ya, Anda suruh menggerakkan gerak aktif itu hanya sampai di sini, dan yang sampai di sini kok nilainya sama, semuanya nilainya 2, ya kan? Karena 1 lebih 2, 3 nggak cukup. Di sini maupun di sini kok nilainya sama. Anda mau lebih detail, lebih sensitif, maka yang Anda lakukan adalah mengetes nilai 2 yang sesungguhnya. 2 yang sesungguhnya itu di mana? Kalau untuk leksi siku, nah, pakai papan licin Pak, ini di tangga, kemudian di sini asistennya. Kalau dia bisa pulang LON seperti ini, berarti nilainya 2. Bawa dari rumah sih. Ya, tidak melawan gravitasi, nilainya 2. Nggak enak kalau makan sendiri. Nggak aku habisin dari kemarin. Pasien Nggak aku stroke sempat ini makan. belum boleh Kalau aku dipiring, makan. Soalnya nggak digado sehingga tidak daripada bisa sama pakai nasi. papan licin untuk nilai Kerang. 2 yang sesungguhnya. Kerangnya makan Ya, kamu. kerang aja. Maka Pejaku. gimana cara Anda mengeliminasi gravitasi? Mengeliminasi gravitasi. Mengeliminasi gravitasi. Seharusnya begini Pak ya. Begini. Tapi kalau ini dilakukan dalam pintu terlentang, ini masih melawan gravitasi. Dari sini ke sini ini melawan gravitasi. Dari sini ke sini melawan gravitasi. Ini malah dibantu gravitasi, jatuh dengan sendirinya. Waduh, gimana ini asistennya? Cara asistennya. Gimana asistennya? Melakukannya, maka eliminasi gravitasi itu bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu kita memberikan penyangga, bukan membantu gerakan, bukan juga memberikan tahanan gerakan, bukan membantu, bukan memberi tahanan, tapi ini hanya menyangga saja, mengeliminasi gravitasi. Coba Pak, tengok sikunya. Anda ikuti gerakannya, Anda ikuti gerakannya, Anda ikuti gerakannya. Ini pasien yang bergerak sendiri. Saya tidak mendorong. Nah, begitu sampai di sini, Anda pindah di sini, seolah-olah memberi tahanan, karena mengeliminasi daya tarik gravitasi yang membantu ini jatuh ke sana, seolah-olah memberi tahanan, tapi bukan tahanan. Coba Pak gerakan, tekuk terus, 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 terus. Maka itu yang disebut dengan asisted, eliminasi gravitasi. Pak, ini apakah bukan tahanan? Tidak, saya tidak beri tahanan. Saya hanya mencegah ini supaya tidak jatuh dengan sendirinya. Yang menggerakkan ini benar-benar pasien sendiri, bukan gravitasi. Bukan saya memberi tahanan pada pasien. Pada waktu di sini, ini juga sama. Saya tidak mendorong. Ini pasien yang bergerak sendiri. Nah, setelah Anda lakukan tes seperti tadi, ternyata pasien bisa bergerak full RON. Berarti nilainya 2. Ada kemungkinan 2 plus. Kenapa? Karena pada waktu dia melawan gravitasi seperti ini tadi, dia sampai di sini. Dua terpenuhi, dia bisa melawan gravitasi sampai di sini. Ada berapa? Pada waktu tes gerak aktif, tengok sikunya.
sampai di sini. Anda eliminasi gravitasinya. Jadi bisa pula ROM. 3 min. Nilainya berapa? 2 sudah dapat, ini ada lebihnya segini. Ini 2 plus Pak. Kalau dia bisa sampai segini, saya beri nilai 3 min ini. HP baru. Tapi dia free aktifnya hanya HP segini. baru. 2 plus saja lah. Kalau dia sampai segini, saya murah hati, saya kasih 3 min. Seperti itu. Jadi untuk menentukan plus dan minus itu nanti akan dipengaruhi oleh besarnya ROM, besarnya kekuatan dalam Chris, melawan Chris, gravitasi. 3 min kan? Belum jawab. Objektivitasnya seperti ini. Tapi semua saya kira setuju ini 2 plus atau 3 min. Tengah-tengah. Ini saya kasih 2 plus plus. Semua pemeriksaan MMT harus dalam posisi tidur terlentang karena dia belum boleh bangun. Dalam memeriksa kekuatan quadriceps gimana Pak? Kalau pasiennya tidur terlentang begini, dia harus bisa. Anda harus berpikir, oh quadriceps berarti nanti pemeriksaannya dia. Bapak luruskan lututnya seperti ini. Angkat seperti itu Pak. Nah, misalnya dia sampai sini. Anda beri nilai apa? Kalau nggak pakai plus minus ini juga. Tidak lagi itu satu sudah lebih. Bisa hapus Baida. Ya, apa ya? Ini yang paling sering muncul pada pasien Berapa stroke giga? itu juga. 3 giga. Nilai yang sering muncul pada pasien stroke adalah 2. Kecuali kalau nilainya masih belum ada gerakannya, itu ya bisa saja 0 atau 1. Memori nggak banyak. Tapi yang lebih sering Video muncul dari itu, awal sampai sekarang. kalau dia bisa full ROM minimal 3 ini, maka kemudian Minimal ada 3. tahanan. Mau melakukan breath test agak sulit ini, maka saya pakai tahanan yang biasa. Ini tahanan paling maksimal ini. Coba luruskan lututnya. Tidak ada gerakan. Saya kurangi. Terus. Ya, sedikit lagi. Nah, sudah mentok segini. Melawan tahanan minimal segini. Dia beri nilai berapa? 4 kan harus mulai ya? 3 plus. Ya, boleh diberi nilai plus dan minus itu sampai 3 plus. Ya, 3 plus hapus bisa. Saja 5 plus. Ada jadi cuman offside. 10 plus. ya, seperti itu. Semuanya harus bisa kita pakainya untuk Flexor hip. coba gerakkan kakinya ini ke atas seperti ini. Ya, seperti ini. Tungkai Iya. bawah. Bisa. Ya. Coba tarik terus. Iya. Mengeliminasi berat dari tungkai bawahnya. Terus seperti ini. Ada gerakan reaktif dan tidak full ROM. Kemungkinan 2 lagi. 2 lagi. Harusnya full ROM seperti ini karena pada waktu Anda lakukan tes gerak pasif itu full ROM-nya di sini. Coba angkat lututnya, tarik ke arah perut. Nah, berhenti sampai di sini. Ini nilainya 2. kalau dia bisa full ROM begini minimal 3. Kita ini mudah dilakukan grip test. Ya, mudah dilakukan grip test. Coba Pak, tahan seperti ini. Saya tarik, jangan mau. Saya tarik, jangan mau. Kok ternyata tetap aja ketarik. Jadi 3. cukup.
tahan. Saya tarik, tahan. Dengan tahanan minimal dia bisa menahan. 3. Ini 4. Oh, 4.